Pasien COVID-19 asal Lampung Barat meninggal dunia. Pencuri motor asal Lampung Timur tewas dalam baku tembak. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews Lampung, berjumpa lagi dengan saya Erika Widastuti. Pagi ini kami menyajikan sejumlah informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Seorang pasien COVID-19 asal Lampung Barat meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 2 hari. Warga bergotong royong membantu pemakaman pasien bernomor 10 tersebut. Pemirsa, bersama saya Erika Widastuti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Seorang pasien COVID-19 asal Lampung Barat meninggal dunia di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Abdul Muluk. Jenazah dimakamkan di Taman Pemakaman Umum di Kecamatan Sekincau. Pemakaman dilakukan sesuai protokol pengurusan jenazah. Pasien positif COVID-19 asal Lampung Barat dinyatakan meninggal dunia pada Jumat malam. Pria 71 tahun tersebut merupakan pasien ke-10 yang dinyatakan positif COVID-19. Pasien memiliki riwayat perjalanan pernah menghadiri kegiatan Ijtima Ulama tingkat Asia di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada 19 Maret lalu. Pasien nomor 10 tersebut pergi ke Goa bersama 13 rekannya yang juga berasal dari Lampung Barat. Sebelumnya almarhum telah menjalani perawatan selama 2 hari di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Abdul Muluk. Awalnya pasien nomor 10 akan dimakamkan sesuai arahan pemerintah. Namun akhirnya pasien dimakamkan di kampung halaman sesuai protokol pengurusan jenazah. Bupati Lampung Barat memberi perintah kepada perangkat desa dan kecamatan setempat untuk melacak orang yang pernah kontak langsung dengan pasien nomor 10 tersebut. Orang dalam pemantauan akan dikarantina atau isolasi mandiri. Pemkab menjamin kebutuhan pokok selama isolasi mandiri. Lampung Barat menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Kecamatan Sekincau, tempatnya Kelurahan Sekincau, yang kiranya telah memberikan penghargaan, kesadaran bersama, rasa kekeluargaan, dan rasa keberagaman dan juga keagamaan. Di mana pada hari ini salah satu korban COVID-19 yang dinyatakan positif atas nama Bapak Suyut telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Hingga saat ini 2 pasien COVID-19 di Lampung telah meninggal dunia, sementara 2 lainnya dinyatakan sembuh. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Hingga Minggu malam, kasus kematian akibat COVID-19 di Lampung menjadi 2 orang. Sementara jumlah orang dalam pemantauan menjadi 1.400 orang dan pasien dalam pengawasan berjumlah 36 orang. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Lampung, Rehana, menyatakan pasien nomor 10 sebelumnya mempunyai riwayat perjalanan mengikuti tablik akbar di Goa, Sulawesi Selatan. Warga asal Lampung Barat tersebut juga mempunyai riwayat penyakit hipertensi dan paru-paru. 11 dengan catatan yang masih dirawat di ruang isolasi ada 7 orang dan yang meninggal 1 orang, bertambah semalam jam 00 telah meninggal. Pasien kami nomor 10 usia 71 tahun, laki-laki yang berasal dari Lampung Barat dan dirawat di Rumah Sakit Abdul Muluk. Dan ini kronologisnya. Pasien memang mempunyai riwayat melakukan perjalanan rombongan ke Goa selama 5 hari dan pada tanggal 27 Maret melakukan perjalanan. Sementara berdasarkan data Dinas Kesehatan Lampung hingga Sabtu malam, jumlah orang dalam pemantauan yakni 1.402 orang, terdiri dari 1.099 proses pemantauan dan 303 selesai pemantauan selama 14 hari.
Pasien dalam pengawasan sebanyak 36 orang. Sedangkan kasus terkonfirmasi positif 11, terdiri dari 7 pasien masih dirawat, 2 diisolasi dan 2 pasien dinyatakan sembuh. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemprov Lampung memastikan stok pangan aman hingga Idul Fitri. Selain memenuhi kebutuhan di daerah, Lampung juga memasok 40% kebutuhan pangan di Jakarta dan sekitarnya. Seiring bertambah jumlah masyarakat Lampung yang terinfeksi COVID-19, Pemprov menetapkan status tanggap bencana non-alam. Selama status tanggap bencana non-alam dan percepatan penanganan wabah COVID-19, pemerintah menjamin ketersediaan pangan hingga Idul Fitri mendatang. Pemprov menghimbau masyarakat untuk tidak terlalu reaktif dengan memborong kebutuhan pangan, bahkan melakukan penimbunan. Gubernur Arina Junedi mengatakan masyarakat Lampung tidak perlu khawatir terkait ketersediaan pangan. Pihaknya menjamin stok bahan pangan melimpah sampai Hari Raya Idul Fitri 2020. Berbagai langkah-langkah strategis untuk mengatur kebutuhan 9 bahan pokok seperti beras, gula pasir, bawang putih, cabai, ayam potong, dan telur ayam telah dilakukan. Tidak hanya memastikan stok bahan pangan di Lampung aman, Pemprov Lampung juga diminta untuk menjaga stabilitas ketersediaan bahan pangan di Jakarta. Lampung merupakan pemasok 40% kebutuhan pangan di Jakarta dan sekitarnya. Satgas Pangan Nasional dan Satgas Pangan Daerah, alhamdulillah sekali lagi Lampung kaya dengan sumber daya alam. Insya Allah kita di dalam kondisi tertentu sampai April Mei ini mudah-mudahan ketahanan pangan kita tetap terjaga, dan bahkan saya mendapat tugas juga untuk memberikan solusi agar pusat ekonomi Indonesia, Jakarta, perlu diperhatikan karena 40% kebutuhan DKI itu dari Lampung. Jangan sampai ini tidak bisa terselenggara karena kegalauan tidak boleh keluar. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Lampung Husnunia Halim mengajak semua pihak untuk bersatu melawan corona. Wakil Gubernur juga mengajak media untuk membantu dalam perang ini melalui pemberitaan yang positif. Terhadap yang begitu concern, Pak Ketua DPR selalu. Ajakan ini disampaikan Wakil Gubernur Lampung Kusnunia Halim dalam rapat koordinasi di Pemprov Lampung. Kusnunia Halim mengajak semua pihak untuk bersama melawan wabah COVID-19. Dia juga menyoroti peran media yang dinilai sangat strategis. Media diminta untuk menyajikan berita-berita yang positif agar masyarakat tidak panik dan takut. Pandemi COVID-19 merupakan bencana nasional dan harus diatasi secara bersama-sama. Jadi situasi yang tidak biasa, dan ini butuh gandeng tangan semua pihak. Bagaimanapun kawan-kawan media punya peran yang strategis untuk terutama menenangkan, juga bantu kami menenangkan warga agar tidak berlebihan panik dan takut, karena Bapak Ibu semuanya kita ini manusia, termasuk juga ini, karena betul-betul situasi yang tidak biasa, butuh konsentrasi menangani, butuh semua pihak tenang, butuh semua pihak mengikuti himbauan yang sudah dianjurkan. Terima kasih sebenarnya. Sebelumnya, Wakil Gubernur Lampung Husnunia Halim juga meminta warga Lampung untuk tidak mudik. Hal ini merupakan bagian dari upaya mencegah semakin meluasnya wabah COVID-19. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Untuk mencegah penularan sekaligus mengurangi beban warga terdampak pandemi COVID-19, DPD Rescue Partai Perindo Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu membagikan ratusan paket beras, masker, sarung tangan, dan hand sanitizer. Bantuan diberikan kepada warga terdampak dan warga kurang mampu lainnya. Dengan berkeliling kota Curug, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, tim DPD Rescue Partai Perindo Rejang Lebong langsung bergerak mencari warga terdampak COVID-19.
Pengurus Rescue Perindo membagikan ratusan paket sembako berupa beras, sarung tangan, masker, dan hand sanitizer. Target penerima bantuan adalah pemulung, pengayuh becak, pedagang keliling, tukang ojek pangkalan, pemilik warung kecil, dan warga kurang mampu lainnya. Penerima bantuan berterima kasih karena sangat membutuhkan bantuan. Pendapatan menurun drastis selama darurat bencana corona. Ini ya Pak, anggapan Ya, terima kasih ya. terima kasih Pak ya. Ini sangat berarti bagi kita nih Pak. Ya? Sangat berarti bagi kita jadi Pak. Iya. Kita biasa jualan kemana aja Pak? Dia keliling di sini aku. Jadi ada masker baru. Iya. Alhamdulillah Pak ya. Makasih ya. Kami dapat itu misalnya agak batas 50, kini mungkin sekitar 15-20 ya. Jadi alhamdulillah dibantu dengan Iya, sedikit makasih. Pak ya. Siapa? Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Rescue Perindo terhadap warga terdampak langsung pandemi COVID-19. Rescue Perindo juga berupaya membantu pemerintahan memutus rantai penularan COVID-19 dengan membagikan masker, sarung tangan, dan hand sanitizer kepada warga yang harus bekerja. Seperti masker, sarung tangan, dan sabun cuci tangan, hand sanitizer. Sembako juga. Sembako ada beras kita bagikan. Ini sasarannya kemana aja tuh? Sasarannya ke tukang becak, ke tukang parkir, dan masyarakat yang membutuhkan atau yang kurang mampu. Ya, benar. Seperti apa nih Bang? Menurut saya untuk harapan saya ke depannya, untuk rekan-rekan yang lebih mampu, kita bagikan sedikit rezeki ke yang kurang mampu untuk seperti masker untuk mencegah, mengatasi penyakit virus corona yang... DPD Rescue Perindo juga memberikan paket sembako ke panti asuhan. DPD Rescue Partai Perindo juga mengajak warga untuk saling membantu dan berbagi. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Endro Dwi Rawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan informasi. Seorang tersangka pencuri sepeda motor asal Lampung Timur tewas dalam baku tembak. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Seorang pencuri sepeda motor asal Lampung Timur tewas dalam baku tembak dengan aparat kepolisian. Petugas juga menyita barang bukti senjata api yang digunakan pelaku setiap beraksi. Tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung menembak mati 1 dari 2 tersangka pencuri sepeda motor. Kawanan ini kerap beraksi di sejumlah wilayah di Bandar Lampung. Tanjung tewas setelah terlibat kontak senjata dengan petugas yang menangkapnya di kawasan Campang Raya, Sukabumi. Pria 28 tahun ini sempat melawan dan menyerang petugas menggunakan senjata api miliknya. Tanjung tercatat sebagai warga desa Tanjung Aji, Kecamatan Melinting, Lampung Timur ini. Petugas mengevakuasi mayat Tanjung ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum sebelum diserahkan kepada keluarga. Baku tembak antara pelaku dengan tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung bermula saat petugas yang sudah mendeteksi keberadaan komplotan ini berupaya menangkap. Tembakan peringatan yang dilepaskan aparat tidak diacuhkan. Tanjung dan rekannya justru menyerang balik. Dan tim kita tetap melakukan namanya upaya pengungkapan. Jadi terkait dengan adanya yang sudah kita amankan hari ini, tadi melakukan perlawanan waktu kita lakukan penangkapan. Untuk catatan sendiri, udah berapa TKP nih, Pak? Yang baru tercatat ini ada dua TKP yang barang bukti sudah kita amankan. Barang bukti diamankan sendiri, Pak? Ada senpi, ada juga kendaraan yang hasil dari curiannya. Untuk komplotan lain? Nanti kita dalami ya. Berdasarkan catatan kepolisian, Tanjung ini merupakan seorang residivis dan juga merupakan target operasi Polda Metro Jaya. Selain menembak mati pelaku, polisi menyita barang bukti berupa sepucuk senjata api rakitan, serta 1 unit sepeda motor diduga hasil kejahatannya. Petugas masih mengejar rekan Tanjung yang melarikan diri.
Dari Bandar Lampung, Ades Afandi, iNews melaporkan. Anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Tengah menggerebek bandar sabu-sabu saat melayani pembeli. Dari tangan tersangka, polisi menyita puluhan paket sabu-sabu dan alat timbang sebagai barang bukti. Inilah detik-detik penggerbekan yang dilakukan anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Tengah di Kampung Komering Gaung, Kecamatan Gunung Sugih. Polisi menggerebek satu rumah warga yang diduga menjadi lokasi transaksi narkoba. Dalam penggerbekan tersebut, polisi mengamankan 2 tersangka. Kedua tersangka berinisial HS 36 tahun dan MH 38 tahun. Keduanya tidak bisa mengelak saat polisi menunjukkan barang bukti 5 gram sabu-sabu dan 1 bundel plastik klip bening. Salah satu pelaku yang diduga merupakan bandar narkoba sempat berusaha melawan petugas. Dia juga berusaha kabur dari kejaran aparat. Untuk menghentikan pelaku, polisi sempat melepaskan tembakan peringatan. Polisi juga menggeledah rumah pelaku. Dari dalam rumah, aparat menemukan beberapa barang bukti. Untuk keterangan lebih lanjut, keempat orang yang ada di rumah tersebut digelandang ke Mapolres Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Roy Emperleoli, iNews melaporkan. Fraksi Gerindra DPRD Lampung Selatan menekankan agar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat untuk turun ke sekolah-sekolah. Pemerintah diminta untuk mensosialisasikan nilai-nilai untuk mencegah kenakalan pelajar. Kunjungan ini merupakan bagian dari sosialisasi terhadap pelajar SD agar terhindar dari kenakalan. Dewan prihatin melihat fenomena anak-anak yang menghisap lem ibon. Perilaku ini dapat merugikan kesehatan anak-anak. Fraksi Gerindra meminta Dinas Perlindungan Anak untuk tidak mengandalkan anggaran yang ada. Dengan langkah dinas yang proaktif, diharapkan dapat mencegah kenakalan pelajar. Dewan akan selalu mendukung setiap program yang dapat mencegah kenakalan siswa. Dibagi dengan itu, utama modal Pak. Karena kita kalau selalu modal dengan ini, kita nggak kurang cepat kita. Karena gini, kalau kita pakai modal, pakai anggaran, dianggarkan tahun ini, besok baru ceramah dulu, orang anak udah mati-mati baru sambutan lagi, ngumpulkan lagi. Jadi maksud saya, kita tanpa... Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsiswadi melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami kembali dengan liputan tentang Stasiun Penelitian Flora dan Fauna Waicanguk di pesisir barat. Selengkapnya hanya di iNews Lampung. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan membuka Stasiun Penelitian Flora dan Fauna Waicanguk. Kawasan ini merupakan habitat satwa dan tumbuhan langka. Karena keistimewaannya, Waicanguk jadi incaran pemburu dan perambah hutan. Laporan tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Erika Widiastuti dan kru yang bertugas undur diri. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Stasiun Penelitian Waicanguk merupakan pusat penelitian di bawah Wildlife Conservation Society Indonesia Program. Lokasinya di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, kawasan Bengkuna, Kabupaten Pesisir Barat. Pusat penelitian flora dan fauna seluas 900 hektar ini dibangun sejak Maret 1997. Kawasan Waicanguk menjadi stasiun riset karena kualitas hutan baik, topografi relatif datar, dan akses masuk lebih mudah.
Pusat penelitian ini terdapat ratusan jenis satwa dan tumbuhan langka. Lokasi ini menjadi surga peneliti Indonesia dan luar negeri. Waicanguk bukan hanya tempat pengamatan dan kajian flora dan fauna, namun berkembang menjadi objek wisata. Sebagian kawasan hutan Waicanguk kebakaran pada tahun 1997 dan 2015. Komunitas vegetasi dan flora langka banyak mati. Kondisi hutan saat ini baru pulih 50%. Pengembalian menjadi hutan primer butuh waktu puluhan hingga ratusan tahun. Sebenarnya setelah El Nino itu kan panas. Jadi kemungkinan dampak negatifnya itu ke arah kebakaran. Jadi tahun 1997 kebakaran, 2015 juga kebakaran. Itu dampak negatif yang nyata kita lihat. Terus di lain itu komunitas vegetasi juga berbeda. Ketika setelah El Nino itu tumbuhan banyak yang mati. 2 tahun setelah El Nino karena perubahannya, laninya, jadi banyak yang hidup 2 tahun kemudian seperti itu. Itu siklus alam yang sudah biasa. Tapi kalau untuk kebakaran itu adalah dampak. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 356.800 hektar berbatasan dengan 234 desa. Kawasan menjadi rawan tindak pidana kehutanan seperti pembalakan liar, perambahan hingga perburuan satwa. Pemburu liar mengincar satwa burung rangkong gading, gajah, harimau, rusa, tapir, dan badak. Tetapi kalau masalah kehutanan kami kan tidak ada hak atau tidak ada wewenang untuk keamanan di sini. Jadi ketika melakukan patroli tidak bisa berbuat banyak. Kami tidak punya alat-alat yang lengkap. Jadi kami hanya bisa melakukan penelitian. Tindak pidana kehutanan bukan hanya melibatkan warga seputar kawasan Waicanguk. Menurut Kepala Satuan Polisi Hutan Wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Agus Hartono, petugas pernah memergoki oknum aparat membawa satwa hasil buruan. Wilayah sekitar Biha, itu informasi sering masuk ke kita, dan kita juga punya tim intelijen lah untuk memantau itu. Kadang mereka menginformasikan seperti itu. Oh, si A, oknum A masuk ke daerah Biha. Cuma memang kalau kita bertemu dengan mereka di dalam itu memang jarang sekali. Tidak pernah, bahkan tidak pernah. Kita waktu itu pernah nangkep itu ketika mau keluar mereka. Oknum TNI itu. Mereka membuang barang buktinya, senjatanya dibuang, tapi kemudian berhasil kita temukan waktu itu. Penegakan hukum atas tindak pidana kehutanan tidak pandang bulu. Oknum aparat pemburu satwa diserahkan ke Denpom Lampung. Namun, sanksi terhadap pelaku tindak pidana kehutanan tidak membuat jera karena pengadilan sering menjatuhkan hukuman ringan. Polisi hutan bersama mitra berupaya mengurangi tindak pidana kehutanan dengan memasang papan larangan dan pendidikan konservasi melalui sekolah. Dari pesisir barat, Fajar Nurrohma, iNews melaporkan.